Shalom Bapak Ibu Guru SMPK 6 Penabur dan orang tua siswa kelas 9 yang saya kasihi, serta terkhusus anak-anakku kelas 9 yang Ibu cintai. Sungguh kita bersyukur untuk setiap kemurahan dan kebaikan Tuhan, sehingga acara Purnawidya SMPK 6 Penabur dapat terlaksana dengan baik. Ini merupakan momen spesial kalian sebagai tanda berakhirnya perjalanan pembelajaran kalian di SMPK 6 Penabur. Acara Purnawidya akan diawali dengan ibadah yang firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Roni Nathanael. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, para orang tua dan rekan-rekan guru, kita mengawali kebaktian kelulusan dan pelepasan siswa kelas 9 SMPK 6 Penabur ini dengan satu keyakinan bahwa kebaktian ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, besertalah dengan saudara-saudara sekalian. Marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ nomor 4, angkatlah hatimu pada Tuhan. Kecapi dan menari, jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Kita akan tetap bersuka cita dan bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, dan kita mau memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 392, Ku Berbahagia. Bahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia,
untuk memberikan kekuatan dalam kehidupan kita dan membekali anak-anak kita di dalam melangkah bersama dengan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Roni Nathanael. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, kita mau memuji nama Tuhan dengan pujian Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Tiba saatnya ya Bapa, kami mau secara khusus mengarahkan seluruh keberadaan kami pada kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk penolong yaitu Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kami di dalam Kristus, yang terus berkarya menerangi hati kami, pikiran kami, agar kami dapat makin mengerti maksud kebenaran firman-Mu, dan kami makin dimampukan untuk melakukannya. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teks Alkitab yang akan bersama-sama kita perhatikan adalah tema dalam kebaktian, kelulusan dan pelepasan siswa-siswi kelas 9
SMPK 6 Penabur ini terambil dari kitab Amsal. Amsal pasal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Saya membacakannya demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya. Gembira. Apa yang anak-anakku, para orang tua dan rekan-rekan guru bayangkan dengan gembira? Saat ini Anda semua bergembira? Tentu bergembira. Nah, beberapa waktu yang lalu sempat ada peristiwa yang menjadi viral. Beberapa orang pemuda melakukan prank dengan menyiapkan bingkisan yang berisi sampah dan batu, lalu memberikannya kepada orang tertentu. Dalam video diperlihatkan bagaimana beberapa pemuda ini tertawa terbahak-bahak melihat reaksi orang yang menerima bingkisan ketika ia tahu bahwa bingkisan itu isinya adalah sampah dan batu. Apakah itu kegembiraan yang dimaksudkan oleh Amsal? Atau coba anak-anak bayangkan, ketika anak-anak berada di kantin sekolah, nah ada seorang siswa tersandung ketika membawa nampan berisi makanan. Atau lebih ekstrim lagi, yaitu anak tadi, dia terjatuh karena sengaja ditekel atau digasak oleh anak lain. Mukanya berlepotan saus, bajunya kotor karena sambal dan lain sebagainya. Bagaimana reaksi kalian? Mungkin sebagian akan tertawa terpingkal-pingkal melihat hal ini. Anak yang mentekel, yang menggasak tadi, barangkali tertawanya yang paling keras. Apakah itu kegembiraan yang dimaksudkan Amsal 17 ayat 22 ketika dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur? Pasti tidak demikian. Hati yang gembira di dalam teks Alkitab ini menunjuk pada suasana hati yang dipenuhi oleh sukacita karena hal-hal yang positif. Kata samayah yang diterjemahkan dengan gembira di dalam bahasa Inggris bisa diterjemahkan dengan joyful, merry, glad. Nah, kata ini tidak pernah digunakan untuk menggambarkan suasana hati karena sesuatu yang negatif. Jadi hati yang gembira di sini adalah dampak dari semangat positif yang mendorong orang untuk berperilaku positif dan dampak positif dari perilaku tersebut. Coba anak-anak lihat gelas yang saya pegang ini. Saya minum dulu. Memangnya cuma kalian yang bisa ikut kebaktian sambil minum di rumah? Perhatikan lagi gelas ini. Bagaimana anak-anak mendeskripsikan gelas dan air yang ada di dalamnya? Mungkin ada yang mendeskripsikan dengan ungkapan gelas itu kosong separuh. Tapi boleh jadi ada yang mengatakan gelas itu berisi separuh.
Nah, katanya perbedaan ungkapan tersebut menggambarkan perbedaan sudut pandang. Sudut pandang orang ketika menghadapi kenyataan yang sama. Orang yang mindsetnya cenderung negatif akan memaknai secara negatif juga. Maka yang difokuskannya cuma pada bagian yang kosong. Karena itu lalu mengatakan gelas itu kosong separuh. Tapi orang dengan mindset positif memaknainya secara positif juga. Fokusnya bukan pada apa yang tidak ada, tapi pada apa yang ada. Maka orang seperti itu mengatakan gelas itu berisi separuh. Nah, anak-anakku, ibu bapak, saudara-saudara, hati yang gembira dalam teks kita, menurut saya, berhubungan erat dengan cara pandang, dengan mindset yang positif. Ketika orang menumbuhkan, merawat sikap positif, sudut pandang positif, mindset, pola pikir yang positif, maka hatinya akan dipenuhi dengan kegembiraan, dengan optimisme. Dan benar, kalau Amsal mengatakan hati yang gembira seperti itu adalah obat. Terbukti dalam kenyataan, misalnya penderita kanker yang memiliki positive attitude, positive mindset, cara pandang positif, bisa menikmati kehidupan dengan lebih berkualitas dan lebih panjang dibandingkan dengan orang lain yang penyakitnya sama, persis sama, tapi memiliki negative attitude, negative mindset, cara pandang yang negatif. Oleh karena itu, hal yang sebaliknya juga benar. Ketika dikatakan semangat yang patah mengeringkan tulang, orang dengan mindset negatif akan cenderung pesimis, semangatnya mudah patah, kehilangan sukacita, kegembiraan dalam menjalani hidup, seakan tulang-tulangnya sudah mengering. Hari ini sepatutnya lah anak-anakku, para orang tua, dan rekan-rekan guru bergembira karena kelulusan anak-anak yang kita kasihi ini. Tapi situasi yang kita hadapi saat ini dan mungkin beberapa waktu ke depan bukan situasi yang mudah. Kementerian Pendidikan memang sudah menginformasikan bahwa tahun ajaran baru akan mulai tanggal 13 Juli 2020. Tapi hal itu tidak berarti bahwa kegiatan belajar sudah akan kembali seperti era the old normal. Beberapa waktu ke depan kita masih harus beraktivitas dengan prinsip-prinsip tatanan normal yang baru, the new normal. Hari Jumat tanggal 29 Mei, dalam wawancara di Kompas TV, salah seorang komisioner KPIA, ia pernah melakukan survei jajak pendapat yang mengatakan bahwa mayoritas siswa cenderung setuju bahwa kegiatan bersekolah seperti biasa segera mulai diterapkan lagi. Sementara responden yang terdiri dari para orang tua dan guru-guru melihat perlunya menunda praktik belajar mengajar konvensional seperti pada era the old normal. Maka tema kita hari ini menjadi sangat relevan. Bagaimana kita mau menyikapi kemungkinan-kemungkinan penerapan the new normal di dunia pendidikan tetap dengan hati yang gembira, terutama anak-anak yang saya kasihi. Mungkin sebagian sudah membayangkan kegembiraan dunia SMA yang memang berbeda dengan dunia SMP. Bercelana panjang beda dengan celana pendek. Ketika ada kemungkinan untuk sementara waktu proses belajar masih harus dilakukan secara virtual, online, daring, lihatlah itu dengan sudut pandang positif.
maknailah dengan pola pikir positif. Karena kalau kita melihatnya dengan sudut pandang negatif, memaknainya dengan mindset negatif, besar kemungkinan hari-hari yang akan dilalui menjadi hari-hari yang serba menyebalkan. Kita kehilangan semangat dan sukacita untuk menjalaninya. Mintalah hikmat, kesabaran, dan sukacita dari Tuhan agar mampu merawat hati yang gembira menjalani hari-hari ke depan. Bersyukurlah karena Tuhan baik dan tidak pernah meninggalkan kita. Tentu hal yang sama juga patut dimohonkan oleh para orang tua, para guru, dan kita semua, karena kita semua menghadapi situasi yang serupa. Ada sebuah cerita yang menarik buat saya. Ada seorang ibu, dia punya 2 orang anak. Anaknya yang pertama, pekerjaannya adalah membuat dan menjual payung. Sementara yang kedua, pekerjaannya membuat dan menjual kipas. Ibu ini selalu mengeluh dan merasa khawatir. Dia berkata kepada temannya, "Aku kasihan pada anakku yang membuat dan menjual payung, manakala musim panas ketika cuaca terang benderang, sebab payungnya tidak laku. Tapi aku juga sedih kalau musim penghujan, sebab anakku yang kedua yang membuat dan menjual kipas, dia juga dagangannya tidak laku. Tidak ada orang yang membeli kipasnya pada musim penghujan." Temannya tersenyum, lalu dia berkata kepada ibu ini, "Sahabatku, mengapa kau tidak melihat dari sisi yang lain? Bersyukurlah kalau musim penghujan, maka anakmu yang menjual payung, dia mendapatkan rezekinya. Dan kalau musim panas, anakmu yang menjual kipas, dia mendapatkan rezekinya. Bukankah dengan begitu musim apapun sebetulnya keluarga kalian tetap mendapatkan rezeki?" Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia. Kalau hari ini kami boleh bersama-sama ambil bagian dalam kebaktian kelulusan dan pelepasan siswa-siswi kelas 9 SMPK 6 Penabur. Ini adalah bukti nyata dari pemeliharaanmu, anugerahmu dalam kehidupan kami. Bersama dengan para anak, para orang tua, dan keluarga besar SMPK 6, kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Ya Bapa, kami tahu ke depan kami masih tetap akan menjalani hari-hari yang tidak mudah karena pandemi COVID-19. Besar kemungkinan sekalipun tahun ajaran baru pertengahan Juli sudah dimulai, tetapi proses belajar mengajar belum bisa dilakukan seperti dalam situasi sebelum masa pandemi. Ya Tuhan, situasi seperti itu kadang bisa membuat kami menjadi tidak nyaman, membuat kami tertekan dan sebagainya. Maka seperti firman-Mu telah mengatakan, berikanlah kepada kami hati yang gembira, bangkitkan dalam diri kami semangat untuk merawat sukacita yang Tuhan anugerahkan. Mampukan kami untuk memiliki cara berpikir yang positif, sehingga kami juga dapat memaknai kenyataan itu secara positif dan menyikapinya dengan perilaku yang juga positif. Terima kasih ya Bapa, dimanapun anak-anak-Mu ini nanti akan melanjutkan pendidikan mereka, biarlah Tuhan yang terus beserta mereka. Tuhan tolong supaya mereka
mampu senantiasa memilih apa yang berkenan kepada Tuhan, yang dapat memuliakan Tuhan di dalam proses studi, di dalam pergaulan, di dalam kehadiran sebagai anggota keluarga, bahkan dimanapun juga. Engkau berkati juga para orang tua dengan pekerjaan, dengan mata pencaharian mereka masing-masing. Tuhan beri kecukupan. Engkau juga berkati pimpinan sekolah, para guru, staf, karyawan di lingkungan SMPK 6 ini, supaya mereka pun boleh ada dalam keadaan sejahtera sehingga dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan penuh syukur. Demikian juga kami berdoa bagi pengurus BPK Penabur. Tuhan, Engkau beri hikmat, limpahkan kasih yang meluap, sehingga pelayanan mereka sebagai pengurus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan menjalani kehidupan yang Tuhan berikan. Meskipun dengan situasi yang mungkin tidak mudah untuk kita jalani, namun kita tetap bersemangat dan bergembira. Kita mau menyatakan kesungguhan kita, sukacita kita dengan pujian, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ketua BPK Penabur Jakarta, Bapak Antono Yuwono, Wali Penghubung SMPK 6 Penabur Jakarta, Ibu Kristina Wati Susatyo, Bapak Hendra Siswana Wibowo, dan Bapak Yahya Satria Yuwana. Deputi Dirpel BPK Penabur Jakarta, Ibu Elika Dwi Murwani, Kepala Divisi Pendidikan BPK Penabur Jakarta, Ibu Eti Wati, Kepala Jenjang SMPK Penabur Jakarta, Ibu Ike Pulihawati, Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Jakarta Utara 1, Bapak Heni Murwanto, Bapak Pendeta Roni Nathanael yang memberikan pelayanan firman pada acara Purnawidya, Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 9
tahun pelajaran 2019-2020 yang saya kasihi. Bapak, Ibu guru dan karyawan, beserta keluarga besar Sivitas Akademik SMPK 6 Penabur, serta seluruh anak-anakku kelas 9 tahun pelajaran 2019-2020 yang saya banggakan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Meskipun sekarang kita berada di tengah keprihatinan sebagai warga dunia yang sedang dilanda pandemi COVID-19, yang juga melanda bangsa Indonesia tercinta, sehingga kita tidak dapat melaksanakan Purna Widya dan kebaktian syukur secara langsung. Namun kita patut bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kasih atas anugerahnya, sehingga hari ini kita dapat mendengarkan laporan kelulusan peserta didik SMPK 6 Penabur Jakarta dan pengumuman siswa-siswi berprestasi tahun pelajaran 2019-2020 secara streaming. Berdasarkan rapat pleno Dewan Guru tentang kelulusan siswa tahun pelajaran 2019-2020 yang diadakan pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020, dan dengan memperhatikan nilai raport seluruh siswa, serta kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan tahun pelajaran 2019-2020, maka rapat pleno Dewan Guru memutuskan bahwa peserta didik kelas 9 SMPK 6 Penabur Jakarta yang berjumlah 165 siswa yang terdiri dari 83 siswa laki-laki dan 82 siswi perempuan dinyatakan lulus sejumlah 165 siswa. Dengan demikian, siswa-siswi kelas 9 SMPK 6 Penabur Jakarta tahun pelajaran 2019-2020 secara resmi saya nyatakan lulus 100% dan telah menyelesaikan 3 tahun masa studinya di SMPK 6 Penabur Jakarta. Ibu ucapkan selamat kepada seluruh siswa-siswi kelas 9 atas kelulusan yang telah dicapai. Dengan bangga dan rasa bahagia, kami, keluarga besar guru dan karyawan SMPK 6 Penabur Jakarta, juga mengucapkan selamat kepada orang tua yang putra-putrinya telah mencapai purna belajar di SMPK 6 Penabur Jakarta tahun 2020. Kini tibalah kita pada saat yang dinanti-nanti, yaitu pengumuman siswa-siswi SMPK 6 Penabur yang berprestasi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya selaku Kepala SMPK 6 Penabur mengumumkan lulusan terbaik dari putra-putri SMPK 6 Penabur Jakarta yang meraih nilai tertinggi berdasarkan jumlah rapor semester 1 sampai dengan semester 5 sebagai berikut. Kelas 9A. Juara ketiga kelas 9A atas nama Valerie Graciela,
putri dari Bapak Isang Tantono dan Ibu Artati. Juara kedua, atas nama Emily Chandra Hanafi, putri dari Bapak Mas Effendi Hanafi dan Ibu Sherly Chandra. Juara pertama kelas 9A, atas nama Chloe Stefani Sugiarto, putri dari Bapak Alex Sugiarto dan Ibu Vanisia Deborah. Kelas 9B. Juara ketiga kelas 9B atas nama Brenda Brigita, putri dari Bapak Kusni Citra Jenny dan Ibu Biling Sujanto. Juara kedua kelas 9B atas nama Ayu Sari Tanjung, putri dari Bapak Tony Tanjung dan Ibu Enis Sugiyati. Juara pertama kelas 9B atas nama Jessica Suryadi, putri dari Bapak Tai Sugandi Suryadi dan Ibu Frida Setiawati Pardin. Kelas 9C. Juara ketiga kelas 9C atas nama Lavisia Suwita, putri dari Bapak Gunawan Suwita dan Ibu Vivilia Chin. Juara kedua kelas 9C atas nama Jesselyn Amelia Lim, putri dari Bapak Yamin Halim dan Ibu Lina. Juara pertama kelas 9C atas nama Berwin, putra dari Bapak Witarsa Ikhwan dan Ibu Cumuifa. Untuk kelas 9D, juara ketiga kelas 9D atas nama Eldora Felicia, putri dari Bapak Yosua dan Ibu Go Siuling. Juara kedua kelas 9D atas nama Giovanni Eliora Gunawan, putri dari Bapak Amran dan Ibu Januari Meiji. Juara pertama kelas 9D atas nama Felicia Evangeline Jonathan, putri dari Bapak Joni dan Ibu Mary. Untuk kelas 9E, juara ketiga kelas 9E atas nama Kristabel Rusli, putri dari Bapak Hermanto Wijaya Rusli dan Ibu Sari Nalurita. Juara kedua kelas 9E atas nama Jonathan Cornelius, putra dari Bapak Ko Gunawan dan Ibu Indah Aga Santoso. Juara pertama kelas 9E atas nama Christopher Wendy Hartanto, putra dari Bapak Supardi dan Ibu Linda Tanato. Dan untuk juara umum SMPK 6 Penabur Jakarta tahun 2019-2020 diraih oleh Jessica Suryadi dari kelas 9B, putri dari Bapak Tai Sugandi Suryadi dan Ibu Frida Setiawati Pardin.
Ibu ucapkan selamat kepada lulusan terbaik SMPK 6 Penabur Jakarta tahun 2019-2020. Sebuah prestasi yang luar biasa dan membanggakan. Hasil dari daya juang, ketekunan, kegigihan, dan jiwa pantang menyerah. Terima kasih. Kalian sudah berusaha mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi kebanggaan orang tua. Biarlah semangat dan keteladanan kalian dapat memotivasi adik-adik kelas kalian di SMPK 6 Penabur Jakarta. Pada kesempatan ini, sekolah juga memberikan apresiasi kepada siswa SMPK 6 Penabur Jakarta yang telah mengharumkan nama penabur, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. SMPK 6 Penabur Jakarta memberikan apresiasi kepada Berwin kelas 9C, putra dari Bapak Witarsa Ihwan dan Ibu Cumuifa, yang telah meraih medali emas Olimpiade Sains Nasional bidang IPA tahun 2019 yang dilaksanakan di Yogyakarta, serta meraih medali perunggu pada IGSO, International Junior Science Olympiad, yang diselenggarakan di Doha, Qatar tahun 2019. Selamat kepada Berwin atas capaian prestasi yang telah diukirnya selama bersekolah di SMPK 6 Penabur Jakarta. Suatu capaian yang diperoleh dengan penuh pengorbanan, keuletan, serta keberanian berkompetisi secara sportif di dunia luar melalui buah karya prestasimu yang bukan hanya di tingkat nasional, tetapi juga diakui di dunia internasional. Sungguh kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Hanya karena anugerah-Nya, Tuhan begitu memberkati anak-anak SMPK 6 Penabur Jakarta. Anak-anakku yang terkasih, semua hasil yang kalian peroleh tentu tidak lepas dari usaha, jerih lelah, dan pengorbanan Bapak Ibu guru kalian. Dalam 3 tahun itu pula, kalian telah dibentuk dan diproses oleh Bapak dan Ibu guru. Oleh karena itu, di hari yang berbahagia ini, saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada Bapak dan Ibu guru SMPK 6 Penabur Jakarta atas jasa, pengorbanan, semangat, dan daya juang yang telah ditunjukkan dalam memperjuangkan kemajuan kualitas pendidikan dan pengajaran di SMPK 6 Penabur Jakarta. Terima kasih juga saya sampaikan kepada panitia kelulusan yang di tengah keterbatasan akibat wabah COVID-19 telah berusaha keras serta mengupayakan yang terbaik agar seluruh rangkaian ibadah syukur dan pengumuman kelulusan ini menjadi bagian yang dapat diikuti dan meninggalkan kesan yang mendalam di hati Bapak Ibu orang tua, serta secara khusus
para lulusan kelas 9. Pada kesempatan ini juga, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu orang tua siswa kelas 9 yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya di SMPK 6 Penabur, Jakarta. Terima kasih atas kerjasama, perhatian, doa, dukungan, kritik, dan solusi, serta partisipasi orang tua terhadap program-program sekolah, sehingga berjalan dengan sukses. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu orang tua yang telah berjuang mendidik, mendampingi, dan membesarkan putra-putrinya sehingga mencapai keberhasilan pendidikan pada jenjang ini. Kesuksesan ini tidak lepas dari doa yang selalu dipanjatkan orang tua kepada putra-putrinya. Tak lupa, saya menyampaikan permohonan maaf yang mendalam apabila dalam 3 tahun bersekolah di SMPK 6 Penabur, terdapat kekeliruan dan kekurangan kami dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada putra-putri Bapak Ibu. Anak-anakku yang terkasih, tak terasa waktu terus berlalu. Sampailah kita di penghujung tahun 2020. Saat di mana kita harus berpisah. Karena kalian harus melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 3 tahun sudah kalian lalui bersama dalam suka dan duka, dalam canda dan tawa. Ibu sungguh bersyukur atas kesempatan yang berharga ini, sehingga kita boleh mengarungi kehidupan yang indah dalam membangun komunitas kita tercinta, yaitu SMPK 6 Penabur. Dalam kebersamaan kita, tersimpan kenangan manis anggota komunitas kita. Dengan caranya sendiri-sendiri, Bapak dan Ibu guru telah mendidik dan mendampingi serta mendewasakan kalian. Marilah kita ukir kenangan-kenangan indah bersama Bapak, Ibu guru dan karyawan, serta teman-teman kalian di dalam lubuk hati kita yang terdalam. Ingatlah anak-anak, hari ini bukanlah akhir dari perjuanganmu, melainkan awal dari perjuangan barumu. Selama kita hidup, kita harus tetap belajar dan berjuang untuk meraih cita-cita dan impian kita. Orang yang berhenti belajar akan menjadi bagian dari masa lalu dunia. Sedangkan orang yang terus-menerus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Teruslah maju dan andalkan Tuhan dalam setiap rencana kehidupan kalian. Biarlah setiap langkahmu dipimpin oleh Tuhan, karena masa depanmu penuh dengan harapan jika kamu berjalan bersama Tuhan. Anak-anakku kelas 9, sebentar lagi kalian akan menjadi bagian dari alumni SMPK 6 Penabur.
Ibu titipkan nama BPK Penabur Jakarta di hatimu. Ingatlah selalu untuk menjaga nama baik SMPK 6 Penabur Jakarta, tempat di mana kalian menimba ilmu. Tetaplah rendah hati dan andalkanlah Tuhan dalam setiap perjuanganmu. Akhir kata, saya selaku Kepala SMPK 6 Penabur Jakarta mengucapkan selamat kepada seluruh lulusan SMPK 6 Penabur Jakarta tahun 2019-2020. Selamat melanjutkan studi di jenjang yang lebih tinggi. Jadilah garam dan terang bagi sesama, serta melangkahlah dengan optimis bersama Tuhan. Karena kesuksesan telah menanti di depanmu. Tuhan memberkati kita semua. In Christ alone be all glory. Though I could pride myself in ballast one, for I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies cannot equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my days of losses to the glory of the Lord. In Christ alone, I place my trust, and find the glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me,
Jesus Christ alone. Seluruh hadirin yang saya kasihi dan hormati, baik rekan-rekan pengurus, segenap tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan di BPK Penabur Jakarta, seluruh orang tua peserta didik kami, dan tentunya kalian semua peserta didik jenjang SMP yang pada hari ini menghadiri dan mengikuti upacara Purnawidya. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita bahwa dengan kasih karunia-Nya kita masih bisa mengikuti seluruh upacara ini walaupun dilakukan secara online. Dan kami dari pengurus BPK Penabur Jakarta mengucapkan selamat kepada kalian semua yang telah berhasil lulus secara 100%. Tidak terasa setelah 3 bulan kita hidup bersama dengan wabah ini, dan sejak awal BPK Penabur Jakarta mengambil inisiatif yang tepat untuk melakukan pembelajaran secara home learning. Dengan jumlah seluruh siswa kami sekitar 32.000, maka BPK Penabur Jakarta memiliki banyak rombongan belajar yang dimana merupakan sebuah keuntungan dalam mendapatkan banyak data bagaimana sebaiknya sebuah pembelajaran home learning dilakukan. Memang di awal sekitar 2 minggu merupakan hal yang baru sehingga kami perlu melakukan banyak penyesuaian, tetapi kemudian secara berangsur-angsur kami sudah bisa menemukan sebuah pola yang baik untuk melakukan home learning. Untuk kalian semua yang sudah memilih untuk meneruskan pendidikan kalian ke jenjang yang lebih tinggi, kami juga mengucapkan selamat, dan kami secara khusus ingin menceritakan kepada para orang tua bahwa kami dari BPK Penabur Jakarta sudah mempersiapkan sebuah rencana strategi atau yang biasa disebut sebagai Redstra yang akan mulai berlaku pada tahun ini, di mana kami sudah mempersiapkan seluruh peserta didik kami untuk menjadi pembelajar seumur hidup atau yang biasa disebut sebagai lifelong learner, dan juga kemampuan inti yang meliputi 4C atau yang biasa disebut dengan kemampuan untuk berkomunikasi, berkolaborasi, mempunyai kreativitas, dan juga mempunyai pemikiran yang kritis. Kesemua itu diperlukan untuk menghadapi era disrupsi ini, dan hal itu dipercepat dengan terjadinya pandemi ini yang merubah seluruh kehidupan kita pada saat ini. Akhir kata, perkenalkanlah saya mewakili segenap keluarga besar BPK Penabur Jakarta mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Ibu Bapak sekalian yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada kami. Dan marilah kita bersama-sama mengikuti peraturan dan petunjuk dari pemerintah dalam rangka menghambat penyebaran pandemi ini. Dan jangan lupa untuk selalu mempunyai asupan makanan dan vitamin yang cukup, juga beristirahat yang cukup, dan berolahraga. Dan yang terutama, kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita bisa segera dilewatkan dari kesusahan yang saat ini kita alami. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam untuk semua. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak kelas 9 terkasih. Pada kesempatan ini kami dari salah satu orang tua murid kelas 9 pertama-tama hendak mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas penyertaannya kepada kita semua, dan juga kepada Ibu Triana selaku Kepala Sekolah SMPK 6 Penabur, dan juga kepada semua Bapak Ibu Guru yang sudah mendampingi anak-anak kami selama 3 tahun. Walaupun acara Purnawidya ini hanya sebatas virtual, tetapi tidak mengurangi rasa terima kasih dan hormat kami kepada SMPK 6 Penabur dan juga kepada Yayasan BPK Penabur Jakarta
yang sudah berupaya untuk tetap melaksanakan acara yang penting ini. Kami selaku orang tua juga mengucapkan terima kasih kepada para guru yang selalu mendampingi serta memotivasi anak-anak kami untuk belajar. Kami juga berterima kasih kepada pihak sekolah yang selalu menjaga komunikasi dan kerjasama yang baik dengan orang tua. Kami juga memohon maaf kalau dalam proses belajar tersebut ada hal-hal yang tidak berkenan yang dilakukan oleh anak-anak kami maupun kami selaku orang tua. Akhirnya, kami perwakilan orang tua siswa kelas 9 menerima anak kami kembali yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan mereka selama 3 tahun di SMPK 6 Penabur. Kami juga selalu mendoakan agar anak-anak kami kelas 9 dapat memberikan yang terbaik dalam prestasi belajar di jenjang berikutnya. Sukses, sehat selalu, dan tetap semangat tuh anak-anak kelas 9. Dan juga jangan lupa untuk selalu mengingat Bapak dan Ibu guru kalian di SMPK 6 Penabur. Tuhan memberkati kita semua.
Kita akan menutup acara Purnawidya SMPK 6 Penabur dengan doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terkhusus untuk anak-anak kelas 9 ya Bapa yang telah mengakhiri kegiatan belajar mereka di SMPK 6 BPK Penabur. Kami ucap syukur untuk setiap kenangan, untuk setiap proses belajar yang boleh mereka tempuh. Dan biarlah Tuhan Kau memberkati mereka di dalam mereka melangkah ke jenjang yang baru. Tuhan berkati mereka, biarlah mereka senantiasa terus mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka. Berkati juga orang tua mereka ya Bapa. Kami sungguh serahkan seluruh kehidupan kami, juga dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Ampunilah kasih dosa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Datang akan pergi, lewatkan berlalu. Adakah tiada bertemu akan berpisah? Awal kan berakhir, terbit kan tenggelam. Masa akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi. Meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi. Meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Halo, saya mewakili teman-teman semuanya untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang selama ini sudah mengajar dan mendidik kami. Saya juga mau berterima kasih kepada teman-teman lainnya dan para pengerja yang selama ini sudah ada dan selalu membantu kami di saat kami membutuhkan. Harapan saya ke depannya adalah semoga semuanya bisa menjadi lebih baik lagi ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ya anak-anak kelas 9. Kalian telah lulus 100%. Kami bangga dengan kalian. Selalu semangat dan tetap berdoa. Tuhan memberkati kalian semua. Selamat ya anak-anak kelas 9. Kalian lulus 100%.
Kami bangga dengan kalian. Selalu semangat dan tetap berdoa. Tuhan memberkati kalian semua. Selamat ya anak-anak kelas 9. Telah lulus 100%. Kami bangga pada kalian. Selalu semangat dan tetap berdoa. Tuhan memberkati kalian semua. Selamat ya kelas 9. Kalian telah lulus 100%. Kami bangga dengan kalian. Selalu semangat dan tetap berdoa. Tuhan memberkati kalian. Selamat ya anak-anak kelas 9. Kalian telah lulus 100%. Kami bangga dengan kalian. Selalu semangat dan tetap berdoa. Selamat ya anak-anak kelas 9. Yang telah lulus 100%. Kami bangga dengan kalian. Selalu semangat dan tetap berdoa. Selamat ya anak-anak kelas 9. Kalian lulus 100%. Yeay. Kami bangga dengan kalian. Selalu semangat dan tetap berdoa. Selamat ya anak-anak kelas 9. Kalian sudah lulus 100%. Kami bangga dengan kalian. Selalu semangat dan tetap berdoa. Selamat buat anak-anak kelas 9. Selamat ya buat anak-anak kelas 9. Selamat ya anak-anak kelas 9. Kalian telah lulus 100%. Tuhan memberkati kalian semua. Jika Tuhan